Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak. Hari ini kita akan mempelajari materi yang berjudul meneladani perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Baik, kita akan lihat timeline ini, peristiwa-peristiwa selama kejadian di periode Madinah. Itu adalah 621 Masehi, penduduk Madinah berikrar memeluk Islam. 622 Masehi, suku Aus dan Khazraj mengajak hijrah ke Madinah. 2 hijrah itu peristiwa perang Badar, 3 hijrah peristiwa perang Uhud, 5 hijriah peristiwa perang Khandaq, 6 hijriah itu Fathul Makkah, 8 Hijriah perang Hunain, 630 Masehi atau 9 Hijriah itu perang Tabuk, dan 631 Masehi Nabi Muhammad SAW melaksanakan Haji Wada. Baiklah anak-anak, yang menjadi faktor yang mendorong Rasulullah SAW hijrah ke Madinah adalah pertama, pada tahun 612 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah di Bukit Aqobah dan menyatakan memeluk agama Islam. Faktor yang kedua adalah pada tahun berikutnya yaitu 622 Masehi sebanyak 73 orang dari Madinah datang kembali ke Makkah, yaitu suku Aus dan Khazraj, ya. Yang awalnya mereka berniat untuk melakukan ibadah haji, kemudian mereka menemui Rasulullah dan mengajak Rasul untuk hijrah ke Madinah. Yang ketiga, faktor ketiga adalah pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada Rasulullah dan kaum muslimin, yaitu pada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Apa saja jenis pemboikotan itu? Ada 4 pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin, yaitu melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pengikut Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tidak seorang pun berhak untuk menikah atau dinikahi orang muslim. Yang ketiga adalah melarang keras bergaul dengan orang muslim. Dan keempat, musuh Nabi Muhammad harus didukung dengan keadaan bagaimanapun. Ya. Baiklah. Sekarang kita akan melihat substansi dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah membina persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang kedua, membentuk masyarakat berlandaskan ajaran Islam. Dan yang ketiga, pendidikan politik, ekonomi, dan sosial. Kita akan bahas satu persatu. Membina persaudaraan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Jadi di sini Rasulullah menyatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor dalam satu saudara yang menjadi saudara Muslim. Jadi disatukan dalam Islam. Siapakah itu kaum Muhajirin? Kaum Muhajirin adalah kaum yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor adalah penduduk Madinah yang menerima kedatangan kaum Muhajirin. Strategi Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor ini untuk mengikat setiap pengikut Islam yang terdiri dari berbagai suku dan kabilah dalam satu ikatan masyarakat yang kuat, senasib, sepenanggungan dalam semangat Islam. Dan yang ketiga, membina perjanjian bersama kaum Yahudi, karena pada saat itu bukan kaum muslimin saja yang ada di Madinah, juga ada kaum Yahudi. Ya, yang isinya antara lain adalah kaum Yahudi hidup rukun bersama kaum muslimin, kedua belah pihak bebas memeluk agamanya masing-masing, wajib tolong menolong, dan ketika ada perselisihan wajib mengembalikannya permasalahan tersebut kepada Allah dan Rasul-Nya. Membentuk masyarakat berlandaskan ajaran Islam. Nah, di sini yaitu kebebasan beragama diberikan oleh Rasulullah, ya. Di mana tujuan ajaran Islam adalah memberikan ketenangan dalam menjalankan agama baik Muslim, Yahudi maupun Nasrani. Oleh karena itu diberi kebebasan dalam menjalankannya. Dan di sini dimulainya azan, ya, azan, salat dan zakat serta puasa, ibadah
Ini karena saat itu kalau Yahudi itu memanggil untuk ibadah itu pakai trompet ya, jadi seperti suara trompet gitu. Dan di sini Allah memerintahkan untuk memakai azan gitu ya. Rasul memerintahkan Abdullah bin Zaid bin Salabah untuk membacakan lafaz azan pada Bilal. Maka ketika azan tiba, Bilal naik ke atas rumah kaum Bani Nazar yang tepatnya paling tinggi untuk mengumandangkan azan. Dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip kemanusiaan Rasul melarang menumpahkan darah kecuali dengan hak. Larangan mengambil harta orang lain dengan batil, larangan riba, dan larangan menganiaya. Itu ya. Dan yang selanjutnya adalah mengajarkan politik ekonomi dan sosial. Di sini Rasulullah dikenal menurut Makhel ya, dalam bukunya 100 tokoh paling berpengaruh di dunia sepanjang sejarah, ternyata menempatkan Rasulullah itu sebagai satu-satunya orang yang dalam sejarah itu yang berhasil dalam hal membina urusan keduniaan dan keagamaan secara baik. Nah, selanjutnya kita akan melihat seperti apa sih strategi dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ya. Di sini Rasul meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat. Ya, dengan yang pertama adalah Rasul membangun masjid, kedua membangun ukhuwah Islamiyah, dan ketiga menjalin persahabatan dengan pihak-pihak non-Muslim. Itu strategi dakwah Nabi Muhammad. Jadi menggunakan 3 strategi, yaitu membangun masjid, di mana yang namanya masjid merupakan pusat kegiatan ya, segala kegiatan pengembangan Islam di Madinah. Selanjutnya adalah kita mengenal juga selama periode di Madinah itu terjadi peperangan ya. Jadi ada beberapa hal yang melatar belakangi peperangan dalam Islam. Yang pertama adalah terbentuknya negara Madinah yang didirikan oleh Rasulullah semakin kuat menimbulkan kecemasan, kekhawatiran di kalangan kaum Quraisy dan para musuh-musuh Islam lainnya. Kenyataan inilah yang membuat mereka melakukan berbagai macam gangguan pada kaum muslim. Nah, yang kedua, perang juga. Kenapa ada perang? Karena sebagai upaya kaum muslimin mempertahankan negara Islam, menciptakan banyak peperangan. Ya, perang-perang itu adalah diantaranya ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, perang Tabuk, dan juga termasuk Rasulullah mengirim surat kepada beberapa orang raja ya, serta penaklukan Makkah. Kita akan ulas sedikit-sedikit tentang perang yang terjadi di masa Madinah ini. Yang pertama adalah perang Badar. Perang Badar ini merupakan perangan yang pertama yang dilakukan kaum Islam dengan antara kaum muslimin dan kafir Quraisy. Latar belakangnya kenapa? Latar belakang perang ini adalah kecemburuan kafir Quraisy terhadap perkembangan Islam di Madinah. Ya. Dan juga ada penghadangan yang dilakukan oleh kaum Muhajirin kepada kabilah Abu Sufyan, di mana penghadangan ini dilakukan sebagai untuk mengambil hak ya, hak-hak kaum muslim yang pernah diambil oleh kaum Quraisy. Itu latar belakangnya. Terjadi tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah atau 17 Maret 624 Masehi. Nah, tujuan perang Badar adalah mempertahankan dan menegakkan eksistensi agama Islam. Jadi di sini kaum muslimin menang dalam perang Badar, yaitu mereka berjumlah 315 dan kaum Quraisy itu 1000 orang. Ya, 1000 orang. Yang selanjutnya adalah perang Uhud. Latar belakangnya adalah balas dendam dari Abu Sufyan dan kaum Quraisy terhadap kekalahan di perang Badar. Tentu saja masih ada faktor kecemburuan terhadap perkembangan popularitas Islam di kawasan Madinah, serta ingin menghilangkan dominasi Nabi Muhammad SAW di kawasan Madinah. Terjadi pada tahun 3 Hijriah, dengan pada perang ini Muslim mengalami kekalahan ya. Jadi ada dari pasukan kafir Quraisy itu 3000
dan dari pasukan muslimnya 1.000 pasukan ya. Ini kenapa dimenangkan oleh orang kafir Quraisy ya, karena pada saat itu ketidakdisiplinan pasukan panah ya, karena mereka lebih tertarik untuk mengambil harta ghanimah, harta perang ya. Dan di perang Uhud ini 70 orang pasukan Nabi gugur sebagai syuhada. Selanjutnya adalah perang Khandaq. Perang Khandaq dilatar belakangi oleh popularitas agama Islam yang semakin mengancam eksistensi agama Yahudi dan agama Quraisy di Jazirah Arab. Jadi Khandaq ini adalah merupakan perang yang diikuti oleh banyak sekutu ya. Jadi Yahudi, Quraisy dan beberapa sekutu lainnya. Di sini dari kaum kafir Quraisy ada 24.000 kaum Quraisy. Nah, di perang Khandaq ini kita kenal dengan perang parit ya. Saat itu Salman Al-Farisi memerintahkan bertahan dengan membangun parit sehingga orang-orang kafir Quraisy itu tidak bisa menyerang umat Islam. 1 bulan mereka bertahan di depan parit ya, tidak bisa menyerang umat Islam. Akhirnya mereka pergi diusir oleh angin ya, angin yang dikirimkan oleh Allah. Baik, yang selanjutnya adalah perang Hunain. Ini merupakan perang Hunain adalah peperangan melawan kaum Badui dari Bani Sakif dan Bani Hawazin ya. Mereka ingin balas dendam, latar belakangnya balas dendam karena berhala-berhala yang mereka miliki di Ka'bah itu dihancurkan oleh tentara Muslim ya. Dan di sini umat Islam juga menang ya, maka dengan menangnya di perang Hunain ini, maka seluruh Jazirah Arab ada di bawah kekuasaan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya adalah perang Tabuk. Ini perang Tabuk merupakan perang yang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah ya. Masih sama tentang kecemburuan terhadap kemajuan Islam, tapi ini yang dirasakan oleh kekhawatiran oleh Heraklius, raja dari Romawi ya. Di sini pun banyak yang ingin mengikuti perang Tabuk ini dari kaum muslimin hingga menjadikan kaum muslimin kuat pasukannya. Jadi sebelum berperang ternyata pasukan Heraklius merasa ketakutan, mereka menyerah ya. Dan pada perang Tabuk ini juga Rasulullah sempat mendirikan kemah ya berapa hari di Tabuk dan mengadakan perjanjian dengan warga dengan masyarakat di sana, hingga akhirnya perang Tabuk merupakan jadi perjanjian dengan penduduk setempat dan wilayah perbatasan itu bisa dikuasai oleh Islam. Nah, dari semua itu ya, kita dari kejadian tentang perjuangan Rasulullah di Madinah ini ada beberapa perilaku mulia yang bisa kita terapkan ya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah harus memiliki sifat sabar dalam menerima hujatan-hujatan. Selalu yakin akan pertolongan Allah dalam menghadapi setiap ujian cobaan hidup. Yang ketiga, menjaga ukhuwah Islamiyah dengan rela berkorban dan menolong sesama muslim yang membutuhkan. Yang keempat adalah menjadi pribadi yang tangguh, tidak putus asa dan gigih dalam mewujudkan cita-cita. Ya. Yang kelima adalah menjaga nilai-nilai keislaman dalam diri dengan cara selalu taat pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang selanjutnya adalah bersemangat dalam mengembangkan dakwah dan syiar Islam dimanapun berada. Tentunya itu adalah sebagian dari penerapan perilaku yang bisa kita lakukan, dan masih banyak lagi perilaku-perilaku yang bisa kita lakukan dalam meneladani perjuangan Rasulullah di Madinah. Itu mungkin cukup sekian dari Ibu ya. Bila ada yang ingin ditanyakan atau tanggapan, silahkan kalian cantumkan di komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.